Halo Sobat Investor, kali ini kita akan bahas Piridam Pharma atau PEVA yang baru-baru ini mengumumkan target ambisius mereka untuk mencapai pendapatan sebesar 3 triliun rupiah pada tahun 2025. Angka ini bukan hanya sekadar target, ini adalah langkah besar dari sebuah perusahaan farmasi lokal yang semakin agresif mengembangkan bisnisnya, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. PEVA mulai menarik perhatian banyak investor karena strateginya yang terukur dan proyeksi pertumbuhan yang menjanjikan. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa yang membuat target ini begitu mungkin tercapai? Salah satu faktor utama adalah akuisisi Probiotek, perusahaan farmasi asal Australia, yang dilakukan oleh PEVA pada Juni 2024. Langkah ini bukan hanya sekadar investasi. Akuisisi ini membuka akses PEVA ke pasar internasional dan teknologi farmasi yang lebih canggih. Ini adalah tonggak sejarah, karena PEVA menjadi satu-satunya perusahaan farmasi Indonesia yang berhasil berekspansi ke luar negeri. Untuk kita sebagai investor, ini bisa menjadi pertimbangan kuat untuk melihat potensi pertumbuhan PEVA dalam jangka panjang. Lalu, dari mana saja potensi pendapatan 3 triliun rupiah itu akan datang? Selain kontribusi dari probiotek, PEVA juga mengandalkan pertumbuhan organik, terutama dari sektor rumah sakit di Indonesia. Rumah sakit adalah segmen pasar yang besar dan stabil, terutama dengan meningkatnya kebutuhan kesehatan di Indonesia. Pertumbuhan organik yang stabil ini adalah tanda positif bagi investor yang menginginkan perusahaan dengan sumber pendapatan yang kuat dan terdiversifikasi. Tidak hanya itu, PEVA juga sedang bersiap meluncurkan layanan baru yang disebut Contract Development and Manufacturing Organization atau CDMO. Singkatnya, layanan ini memungkinkan PEVA bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mengembangkan dan memproduksi obat atau produk farmasi mereka. Ini adalah langkah strategis yang dapat mendiversifikasi pendapatan dan memaksimalkan utilisasi fasilitas produksi PEVA. Jika layanan ini berhasil, ini akan menjadi sumber pendapatan baru yang berpotensi signifikan. Namun, ekspansi PEVA tidak berhenti di sini. Selain mengembangkan bisnis di Australia, PEVA juga berencana memperluas jangkauannya ke negara-negara Asia Tenggara. Dengan begitu, PEVA bisa memperkuat posisi mereka sebagai pemain farmasi regional. Perluasan pasar internasional ini adalah langkah penting, karena memberikan akses ke pasar yang lebih besar sekaligus meningkatkan daya saing mereka di industri kesehatan. Sekarang, mari kita bicara tentang angka-angka keuangan PEVA sebagai bahan pertimbangan investasi. Pada kuartal 3 2024, PEVA mencatatkan penjualan sebesar 1,16 triliun rupiah, naik 123% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan ini tentunya menarik bagi investor, karena menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan PEVA mulai membuahkan hasil. Kinerja positif ini juga didukung oleh pertumbuhan EBITDA yang mencapai 60% dari tahun sebelumnya. Namun, penting untuk kita juga melihat sisi lain dari kinerja PEVA, yaitu kerugian bersih sebesar 214,27 miliar rupiah yang dicatat pada periode 9 bulan terakhir. Sebagian besar kerugian ini disebabkan oleh biaya one time, atau biaya yang terjadi sekali saja, seperti biaya akuisisi probiotek dan depresiasi aset. Meski ini perlu diwaspadai, biaya one time ini tidak serta-merta menggambarkan kondisi keuangan jangka panjang perusahaan, sehingga masih bisa dipertimbangkan dengan bijak. Lalu, bagaimana sebaiknya kita menyikapi saham PEVA ini sebagai investor? Sebelum memutuskan untuk investasi, penting untuk mempertimbangkan visi jangka panjang PEVA yang jelas dan ambisius. Selain itu, PEVA memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di sektor farmasi yang stabil. Namun, seperti biasa, selalu lakukan riset mendalam dan pertimbangkan profil risiko kalian, karena sektor farmasi bisa sangat dipengaruhi oleh regulasi dan biaya riset yang tinggi. Bagi yang baru mulai berinvestasi di pasar modal, ingatlah bahwa kunci dari kesuksesan investasi jangka panjang adalah diversifikasi dan perencanaan yang baik. Mengandalkan satu saham saja bisa sangat berisiko. Melihat portofolio yang terdiversifikasi dengan baik, terutama di sektor-sektor yang sedang berkembang seperti kesehatan, dapat membantu mencapai hasil yang lebih stabil dalam jangka panjang. Jadi, itulah gambaran tentang Piridam Pharma, target ambisiusnya di tahun 2025, dan beberapa tips dalam berinvestasi di sektor farmasi. Dengan proyeksi pendapatan yang meningkat, strategi ekspansi internasional, dan fokus pada inovasi layanan, PEVA menjadi salah satu emiten yang patut diperhatikan.
Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Piridam Pharma saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, kali ini kita akan bahas saham Piridam Pharma atau PEVA yang semakin ramai diperbincangkan. Mari kita mulai dari kepemilikan saham PEVA. Saat ini, pemegang saham terbesar Piridam Pharma adalah Rejuve Global Investment Private Limited dengan kepemilikan 60,2% atau sekitar 6,7 miliar lembar saham. Sementara itu, masyarakat Indonesia memegang 34,7% saham, setara dengan sekitar 3,9 miliar lembar. Artinya, PEVA memiliki dukungan investor yang kuat, baik dari institusi global maupun investor lokal. Dari sisi aset, Piridam Pharma mencatat peningkatan yang signifikan. Asetnya melonjak dari 1,5 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 5,8 triliun rupiah di September 2024. Kenaikan ini bisa diartikan sebagai dampak positif dari akuisisi Probiotek, perusahaan farmasi asal Australia, yang menjadi langkah besar dalam strategi ekspansi internasional PEVA. Namun, peningkatan aset juga diikuti oleh kenaikan liabilitas. Liabilitas PEVA meningkat drastis, dari 1,1 triliun rupiah di Desember 2023, menjadi 4,6 triliun rupiah di September 2024. Hal ini patut dicermati oleh investor, karena beban utang yang tinggi bisa menjadi risiko tersendiri, jika perusahaan tidak mampu mengelola arus kas dan likuiditasnya dengan baik. Ekuitas Piridam Pharma juga mengalami kenaikan, dari 357 miliar rupiah di Desember 2023, menjadi 1,1 triliun rupiah di September 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan berusaha meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Namun, rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio mencapai 391,5% pada September 2024, yang menunjukkan tingginya porsi utang terhadap modal sendiri. Dari sisi kinerja operasional, PEVA mengalami lonjakan penjualan. Penjualannya meningkat dari 520 miliar rupiah pada September 2023 menjadi 1,1 triliun rupiah di September 2024. Ini adalah peningkatan yang sangat signifikan dan tentunya memberikan harapan bagi investor akan prospek pendapatan yang positif ke depannya. Namun, di sisi lain, beban pokok penjualan PEVA juga meningkat tajam. Beban pokok ini naik dari 297 miliar rupiah pada September 2023 menjadi 866 miliar rupiah pada September 2024. Artinya, meski penjualan bertambah, biaya produksi dan operasional yang besar bisa menekan margin keuntungan perusahaan. Begitu juga dengan beban keuangan PEVA yang meningkat dari 63 miliar rupiah pada Desember 2023 menjadi 142 miliar rupiah pada September 2024. Hal ini disebabkan oleh biaya bunga dan pembayaran utang yang besar, yang bisa mengurangi keuntungan bersih perusahaan. Akibatnya, Piridam Pharma mencatat kerugian yang lebih besar pada September 2024, yaitu 214 miliar rupiah, naik dari 53 miliar rupiah di September 2023. Serta rugi per saham Piridam Pharma menurun dari 99,4 rupiah di Desember 2023 ke 19 rupiah di September 2024. Kerugian ini menunjukkan bahwa meskipun penjualan meningkat, biaya tinggi dari ekspansi, akuisisi, dan beban operasional cukup membebani profitabilitas perusahaan. Return on Assets PEVA berada di angka minus 4,8% pada September 2024, yang berarti bahwa aset-aset perusahaan belum sepenuhnya efektif dalam menghasilkan keuntungan. Return on equity bahkan mencapai minus 23,8%, yang menunjukkan bahwa investasi pemegang saham belum memberikan hasil positif. Investor perlu memperhatikan angka ini karena mereka mencerminkan efisiensi penggunaan modal perusahaan. Net Profit Margin, atau margin laba bersih PEVA, juga berada di angka negatif, yakni minus 18,4% di September 2024. Artinya, untuk setiap rupiah penjualan, PEVA mengalami kerugian sebesar 18,4%. Ini adalah tanda bahwa perusahaan perlu menekan biaya atau meningkatkan efisiensi untuk mencapai profitabilitas.
dan debt equity ratio Piridam Pharma 391,5% di September 2024, yang menunjukkan tingginya porsi utang terhadap modal sendiri. Bagaimana dengan arus kas PYFA? Di sini, kita melihat arus kas operasi positif sebesar 14 miliar rupiah pada September 2024. Artinya, meski perusahaan mengalami kerugian, PYFA masih menghasilkan uang tunai dari aktivitas bisnis intinya, yang merupakan tanda positif bagi likuiditas perusahaan. Namun, arus kas investasi menunjukkan penggunaan besar, yaitu 2,7 triliun rupiah. Dana ini digunakan untuk aktivitas investasi, termasuk akuisisi probiotek. Meski pengeluaran besar ini bertujuan memperkuat prospek jangka panjang, investor perlu mempertimbangkan dampak jangka pendeknya terhadap likuiditas perusahaan. Sementara itu, arus kas dari aktivitas pendanaan mencapai 3,1 triliun rupiah pada September 2024. Ini kemungkinan besar berasal dari pinjaman atau penerbitan saham baru untuk mendanai ekspansi mereka. Strategi pendanaan ini menambah utang perusahaan, namun juga memberikan likuiditas yang diperlukan untuk menjalankan rencana pertumbuhan. Dengan peningkatan total kas 415 miliar rupiah pada September 2024, PYFA memiliki cadangan yang cukup untuk mendukung operasional dan ekspansi. Namun, investor tetap perlu waspada akan kemungkinan tekanan likuiditas, terutama jika perusahaan menghadapi kesulitan dalam menghasilkan arus kas positif dari operasionalnya. Bagi investor, memahami strategi dan profil risiko perusahaan sangat penting. PYFA memiliki target yang ambisius dan prospek pertumbuhan besar, namun diiringi oleh beban utang dan biaya yang tinggi. Sebelum berinvestasi, penting untuk melihat apakah perusahaan bisa menjaga pertumbuhan sambil mengurangi beban utang di masa mendatang. Untuk menghindari kesalahan umum, investor harus menghindari membeli saham hanya berdasarkan proyeksi pendapatan yang menarik. Pahami kondisi keuangan, perhatikan rasio-rasio penting, dan analisis kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya serta utang. Ini adalah langkah penting agar keputusan investasi menjadi lebih bijaksana. Bagi sobat yang ingin memegang saham PYFA, pertimbangkan untuk jangka panjang, mengingat perusahaan masih dalam tahap ekspansi dan memiliki banyak tantangan finansial. Pastikan juga portofolio sobat terdiversifikasi, agar risiko dari satu emiten tidak terlalu berpengaruh besar terhadap investasi secara keseluruhan. Ingatlah bahwa investasi di pasar modal memerlukan strategi yang matang dan pemahaman yang mendalam. Diversifikasi, manajemen risiko, dan analisis mendalam adalah kunci untuk meraih sukses di pasar modal. Jangan terburu-buru mengambil keputusan dan selalu perhatikan faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi perusahaan. Jadi, itulah pandangan menyeluruh tentang kondisi dan prospek Piridam Pharma serta beberapa tips investasi untuk teman-teman yang tertarik dengan saham PYFA. Semoga informasi ini bermanfaat dalam mempertimbangkan investasi Anda. Tetaplah bijak, lakukan riset yang mendalam, dan jadilah investor cerdas. Dan semoga sukses selalu dalam perjalanan investasi sobat. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.